Kalau saya tentang error analisis, morphological error analysis. Apa itu, Mak? Saya nggak mudeng namanya. Halo teman-teman, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya telah janjian dengan salah satu mahasiswi. Lebih tepatnya sebenarnya alumni sih teman-teman. Dia ini dari jurusan sastra bahasa Inggris. Nah, untuk kalian yang pengen tahu jurusan sastra Inggris, nanti teman-teman bisa simak video saya dari awal hingga akhir gitu. Tapi sebelum itu teman-teman, sudahkah berbuat baik hari ini? Salah satunya dengan like, komen, serta subscribe agar kemudian channel ini dapat semakin berkembang. Yuk teman-teman, langsung saja kita ketemu dengan mbaknya yang bersangkutan. Ya, teman-teman, saya sudah bersama dengan mbak yang bersangkutan. Mungkin pertama memperkenalkan diri mbak. Dulu kuliahnya di mana, terus jurusan apa, namanya siapa, dan asalnya dari mana gitu. Oke, halo teman-teman, nama saya Dwi Prastiani Virgunita. Kalian bisa panggil saya Virgunita. Asli dari Jember, Jawa Timur. Dulu saya menempuh pendidikan S1 saya di Sastra Inggris Universitas Jember. Sastra Inggris itu maksudnya jurusan apa, fakultasnya itu Fakultas kalau dulu Fakultas Sastra, tapi untuk saat ini udah menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya gitu ya. Itu sastra Inggris sama pendidikan bahasa Inggris beda ya Pak jurusan? Beda sih, jadi pendidikan ada sendiri, itu pendidikan bahasa Inggris, tapi untuk ilmu budayanya nanti jurusannya masuk ke sastra Inggris, ada sastra Indonesia, sastra Jawa. Nah, sampai dulu masuk itu Ya. tahun berapa Mbak? Aku masuknya 2007. 2007. Lulus di 2012. Lulus di tahun 2012 awal gitu. Itu dulu masuknya lewat jalur apa itu kalau? Jalur SMPTN. SMPTN gitu ya. Oh, jalur SPMB. SPMB gitu ya. Sebenarnya itu undangan apa tes? Enggak, tes biasa. Tes biasa ya. Di UNED itu sastra Inggris pilihan keberapa? Pilihan pertama sih. Oh, emang minatnya di sastra ya? Iya, jadi minatnya saat itu di bahasa Inggris. Nah, banyak yang nanya, kenapa kok nggak masuk pendidikan bahasa Inggris nih? Gitu, karena udah suka mengajar. Kalau waktu itu pikiran saya karena kalau untuk mengajar sementara itu otodidak kayaknya udah cukup. Yang perlu saya gali lebih itu ilmu bahasa Inggris itu kayak apa sih gitu. Jadi lebih ke ilmu murninya gitu. Makanya akhirnya saya putuskan maksudnya ke sastra Inggris, ilmu murni bahasa Inggris. Itu sampean dulu SMA-nya itu IPA apa IPS? Anak IPA. Oh, anak IPA terus lari ke sastra gitu ya. Iya. Nah, ini panjang ceritanya kalau begini. Anak IPA. Tapi hobinya emang dari Emang dulu? hobinya dari dulu itu bahasa Inggris Oh, gitu. bahasa Inggris. Jadi sangat menyukai bahasa Inggris. Itu sampean SMA-nya jurusan Hah? IPA. Itu di mana, Mbak? Di SMA 1 Jember. Oh, di SMA 1 Jember. Pilihan sastra Inggris. Untuk keduanya sampean milih jurusan Enggak pilih. Enggak pilih ya. Berarti emang Jadi udah emang pilihannya yakin cuma di sastra satu. Inggris gitu. Pilihannya cuma satu. Kalau teman-teman satu kelas itu biasanya banyak anak IPA, IPS atau anak SMK gitu dulu. Ada sih beberapa IPA juga, ada yang IPS juga sih. Rata-rata sama sih. Rata-rata sama ya. Sama aja. Kalau Hah? rata-rata berarti IPA IPS itu hampir merata gitu. Hampir merata menurut aku. Karena waktu itu ada juga yang teman satu angkatan dari SMA, kita masuk di sastra Inggris bareng, itu juga anak IPA juga. Oh, iya. Itu banyak laki-lakinya perempuannya nggak? Perempuan. Oh, kalau sastra yang perempuan ya? Perempuan. Kayaknya mulai dulu ya banyak perempuan kalau sekarang. Berapa ini? Kalau waktu Kalau itu sampai kelasku rata 50. 50. Dibagi 2 kelas. Yang 50 dibagi 2 kelas, berarti laki-lakinya sekitar berapa itu? Aduh, nggak nyampe 20 deh. Nggak sampai 20 ya, berarti ya minim banget ya. Minim, pilihan pacar terbatas ya. Wah. Yang laki-laki bisa banyak pilihan gitu kan. Benar. Sampean kalau pelajaran sastra Inggris itu kira-kira banyak hitung-hitungannya apa enggak gitu? Kalau hitung-hitungan enggak ya, itu cuma pas semester akhir aja waktu kita udah mulai masuk ke skripsi, metodologi penelitian gitu. Tapi untuk di awal mulai dari semester pertama sampai semester 7 ya sebagian besar emang sosial, dari pelajaran sejarah, histori ya kan, Histori. Jadi, Histori bahasanya sendiri apa, histori Indonesia karena gitu enggak? bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Oh, histori bahasa Inggrisnya gitu. Terus
Terus kita juga dikasih mata kuliah pilihan wajib bahasa lain. Kalau waktu itu angkatan saya pilihannya ada 2, bahasa Jerman sama bahasa Jepang. Nah, saya ambil bahasa Jerman, tapi itu hanya didapatkan 2 semester aja. Jadi nggak mendalam banget, Nggak mendalam banget ya. Nah, cuma sekitar kuliah aja lah, kayak pengenalan gitu. Kalau kuliahnya sendiri pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia apa bahasa Bahasa Jawa malah? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris full. Ya beberapa dosen ada yang full sampai nggak paham ya. Terus berapa dosen bahasa Indonesia. Dosen-dosennya kebanyakan alumni mana, Pak? Aduh, alumni ya. Alumninya malah jarang yang dari Jember, sepengetahuan aku ya. Kebanyakan dari luar. Dari luar negeri ya? Dari luar Universitas Jember. Oh, dari luar Jember. Kalau dari luar negeri? Dari luar negeri ada, tapi untuk mereka yang menempuh pendidikan doktor atau lanjutan itu. Tapi udah banyak dosen yang dari luar. Akreditasinya apa dulu? Akreditasinya waktu itu masih B. Masih B gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah berkembang ya jadi ininya. Terus sama deh. Kayaknya masih sama. Masih sama. Masih sama. Kalau misalnya Masih sama. pelajaran nih Mbak, kalau misalnya kita pecah-pecah dari per semester ini, untuk awal mungkin kita belajar tentang TOEFL dulu gitu apa enggak? Enggak langsung TOEFL, grammar basic. Oh, grammar. Nah, Pertama jadi, grammar. ada grammar 1, grammar 2, grammar 3 gitu. Writing 1, writing 2, writing 3 gitu. Jadi benar-benar basic mulai dari reading, writing, listening, speaking gitu. Oh, dan itu sebenarnya sampai ngambil bahasa Inggris dari SMA itu udah memahami itu apa belum? Sudah sih. Sudah ya? Emang sudah hobi ya Mbak ya? Emang udah hobi dari kecil, kayaknya pengaruh dari saudara ya. Dari saudara. Nah, gitu. jadi kakak saya itu pinter bahasa Inggris. Oh. Jadi secara nggak langsung itu udah belajar bahasa Inggris tanpa disadarin kayaknya. Kayaknya ada ketertarikan ke bahasa Inggris. Kalau skripsi tugas akhirin Mbak, skripsi ya. Kalau skripsinya dulu Mbaknya tentang apa kalau nggak salah? Kalau saya tentang error analisis, morphological error analysis. Apa itu Mbak? Saya nggak mudeng Mbak. Karena saya jurusan linguistik, jadi di sastra Inggris ini nanti di semester 5 kita itu dipecah lagi menjadi 2 jurusan. Oh, ada pembagian Ada ini ya? pembagian jurusan, Oh. ada jurusan linguistik sama literature. Oh. Linguistik itu yang benar-benar murni mempelajari tata bahasa. Grammarnya lah ya? Grammarnya, kalau bahasa Indonesia itu tata bahasanya. Tapi kalau literature itu lebih ke pemahaman penulisan, novel, Oh. cerpen, cerita gitu. Tapi dalam bahasa Inggris. Dan sama lebih tertarik ke yang apa tadi itu? Linguistik. Nah, ya. linguistiknya Karena lebih. nggak terlalu mikir sih menurut saya itu. Nggak hobi baca ya, jadinya pilihnya yang linguistik gitu. Tugas-tugasnya itu nyampe malam-malam gitu nggak ngerjainnya? Resume buku gitu? Nggak juga sih kayaknya. Nggak juga ya? Nggak juga. Terus mungkin karena suka jadinya santai-santai aja. Nonton film, dilihat grammarnya gitu ya, tugas Nggak biasa? sih, nonton film aja sih Mas. Oh, Nggak bercanda. Ya ada beberapa tugas itu dosen yang emang mereka pinginnya kita lebih santai ya. Jadi analisa movie, analisa lagu gitu. Tapi karena saya linguistik itu hanya untuk awal saja sebelum perpecahan jurusan itu. Terus ini sampean kan ngomong-ngomong jurusan sampean kan sastra Inggris, terus sampean sekarang kan masih studi juga kan ya? Iya, Nah, pendidikan di pendidikan kan. Nah, sebenarnya secara garis besarnya sampean paham lah. Sebenarnya apa perbedaan antara sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris gitu? Banyak perbedaan ya sebenarnya. Jadi pendidikan sendiri itu termasuk menurut saya itu termasuk di rumpunnya sastra Inggris karena bahasa gitu. Jadi di sastra Inggris itu di linguistik ada tentang teaching method. Nah, tapi karena teaching method ini luas, applied linguistik ini luas adalah pendidikan bahasa Inggris ini gitu. Karena sangat luas dan sangat lebar dan banyak yang harus dipelajari di applied linguistik ini, di teaching method ini gitu. Jadi banyak banget emang yang masih harus dipelajari kalau seandainya kayak saya ini dari sastra Inggris ke bahasa Inggris, ke pendidikan bahasa Inggris itu banyak yang harus saya tambah kayak metode teaching method kan saya nggak pernah nih tahu, hanya kulit-kulitnya aja. Kalau anak-anak FKIP itu tahu bagaimana cara membuat silabus di kelas ya kan, jam pelajaran seperti ini kita nggak dapat sama sekali. Jadi cukup banyak perbedaannya kan. Kalau misalkan di sastra Inggris itu kita diajarin tata bahasa itu seperti apa, sinteks, morfologi, semantics.
Sedangkan di tentang bagaimana mengajar yang baik, teaching metodenya, metode-metode mengajar itu seperti apa, kemudian di kelas kita harus memberikan apa, tujuannya apa, itu tidak dapat sama sekali gitu. Kalau di pendidikan bahasa Inggris kan memang fokus nih di kelas itu apa sih goalnya, kemudian di kelas itu gimana jadi a good teacher, apa yang harus dilakukan teacher gitu, kebutuhan murid apa gitu. Jadi benar-benar fokus ke dunia pendidikan. Kalau sastra sama sekali nggak ada, itu hanya sekedar kulit aja kita tahu. Oh ada plat linguistik ya salah satunya itu tadi ada second language acquisition ya kan, pembelajaran bahasa, hanya itu. Tapi untuk metode-metodenya nggak ada. Sama yang paling berkesan nih ketika ngambil bahasa sastra Inggris yang paling berkesan banget nih nyampe sekarang tuh Pengalaman apa? ya. Pengalaman itu masalah sombong enggak sih. Jadi karena saya tuh udah seneng banget sama bahasa Inggris dari lama ya, sebelum masuk sastra Inggris. Jadi emang dari kecil nih udah belajar bahasa Inggris, udah kayak di luar kepala. Dari abis lahir itu enggak? dari SD udah suka bahasa Inggris, les bahasa Inggris. Jadi waktu pertama masuk itu semester 1 sampai 5 tuh ingat banget, hampir tidak pernah membuka buku. Tapi nilainya tinggi. Untuk bahasa Inggris. Itu bahasa. Iya kan apa udah semuanya? Untuk masuk kan udah di sastra Inggrisnya, udah di sastra Inggrisnya. Jadi udah masuk sastra Inggris nih, semester 1 kan kayak writing 1, reading 1. Itu kayak udah biasa dapat seperti itu gitu. Jadi di rumah tuh benar-benar nggak membuka, ngerjain tugas ya udah kerja udah gitu, nggak nambah-nambah ilmu lagi sendiri, nggak, udah males. Akhirnya setelah penjurusan itulah ya kan, udah dijurusin, saya ingat tuh ada mata kuliah History of Language itu tadi. Jadi tentang reading kan. Nah, karena saya itu jarang reading baca. Itu membaca Pak ya? Kan bukan tukang nujum ya, jadi nggak baca ya udahlah, nggak ngerti, nggak dapet. Jadi di mata kuliah itu satu dosen ngasih saya nilai E untuk 3 mata kuliah, satu dosen itu. Nah akhirnya saya SP ambil semester pendek dan berhasil dapat A. Nah, ketika itu SP itu ujian itu ditanya nih di ruangan dia, kamu mau written oral test gitu, oral aja lah Pak, written lama gitu. Written sama oral test itu gimana maksudnya Pak? Written tertulis, oral langsung ditanyain gitu kayak interview kan, biar cepet lah oral aja. Ternyata udah berhasil jawab semua, bagus kan. Di situ dosen tuh nanya ke saya gitu, nah terus kenapa kamu kemarin di semua mata kuliah saya dapat E gitu. Ya udah dengan jujur saya jawab, saya gak belajar Pak gitu. Really ini ya, I never open my book, saya nggak pernah buka buku saya gitu. Jadi disitulah pelajaran banget kan buat saya itu. Kita nggak bisa meremehkan tentang apapun lah itu, entah kita sudah tahu ataupun kita belum tahu, tetap kita harus explore juga, tetap kita harus berusaha juga gitu loh ya. Jadi itu berkesan banget buat saya, kayak itu teguran banget gitu loh, karena merasa bisa. Karena merasa bisa, sempat terkejut sih, ya Allah kan langsung 3, nggak hanya 1. Jadi itu 3 mata kuliah langsung semua gitu. Berharga banget tuh Mbak ya. Nah itu berkesan banget. Dosennya juga yang berkesan itu karena beliau itu sangat istilahnya adil ya. Waktu ketika saya nggak pernah memperhatikan beliau di kelas, apa yang saya tulis udah nggak karuan, benar-benar ngasih saya nilai E. Dan ketika SP itu pun beliau masih benar-benar menghargai, oh anak ini bisa gitu. Jadi nilai saya udah berubah jadi A, benar-benar dikasih A sama beliau gitu. Itu yang saya hargain, oh berarti emang sportif dosen ini gitu. Terus berani bertanya ke saya, lah kamu bisa, tapi kenapa mendapatkan E di semua mata kuliah saya, katanya dia gitu. Ya saya jawab jujur aja, itulah ya, iya Pak, I never open my book gitu. Luar biasa. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir Mbak sebelum kita tutup nih ya teman-teman. Mbak Virgo ini kan banyak sebenarnya memang bertanya itu sebenarnya peluang kerja untuk jurusan sastra Inggris itu apa aja gitu kan. Kalau pendidikan oke lah jadi guru lah ya, nah udah opsinya di guru banyak lah. Kalau sastra Inggris itu apa aja yang bisa? Kalau sastra Inggris menurut saya cukup banyak ya, karena saya udah lama lulus kan. Jadi saya lihat teman-teman juga kebanyakan kerja, ada yang bimbang, ada yang jadi gayat, tulis gitu ya. Tulis, ada yang jadi guru kayak saya gitu. Terus ada lagi dia jadi di ekspor impor, kalau perusahaan tuh ekspor impor, ada translator, ini banyak. Nanti tinggal
kalian memikirkan lagi lebihnya kalian di mana sih gitu. Kalau kalian minatnya ke translator, translating, ya udah lanjutin aja ke nanti ke linguistik lagi, ada jurusan translator kan di situ. Gitu. Kalau misalkan memang di perkantoran bisa jadi sekretaris, bisa jadi itu tadi ekspor impor gitu, yang emang bahasa Inggrisnya itu masih diperlukan gitu. Mengajar pun bisa ya kan. Teaching itu kadang teaching method itu didapatkan dari pengalaman ya. Jadi kalau udah pengalaman di situ kita bisa terus kita pelajarin silabus itu apa, cara membagi waktu, goal seperti apa itu bisa juga. Jadi cukup banyak. Tinggal kitanya gigih nggak untuk mencari kesempatan dan peluang kerja itu. Kalau kita rangkum ya peluang kerjanya kalau untuk PNS itu jadi apa? Bisanya kalau PNS itu asesor ya kayak gitu. Di Kementerian di Kementerian Pendidikan. Itu penerjemah bisa. Ya. Penerjemah. Kemudian kalau di DPR pun sama juga penerjemah. Kebanyakan penerjemah ya kalau PNS ya. Penerjemah dokumen biasanya. Hampir di semua kementerian itu sastra Inggris ya. Ada membutuhkan setidaknya satu untuk penerjemah dokumen. Itu ada. Ternyata luas banget teman-teman untuk peluang kerja dari jurusan sastra Inggris ini. Mungkin itu saja yang bisa saya wawancarai dengan Mbak Virgo gitu. Nanti untuk teman-teman sekalian, semoga video ini bisa bermanfaat. Terakhir mungkin Mbak Virgo menyampaikan pesan dan kesan agar teman-teman yang minat jurusan sastra Inggris ini bisa lebih yakin ngambil jurusan ini gitu. Jadi buat kalian-kalian yang berminat untuk masuk ke jurusan sastra Inggris ini, jangan khawatir besok mau kerja apa. Kalau menurut pengalaman saya, selama kalian ada usaha, ada kemauan untuk mencari peluang kerja dimanapun itu bisa gitu. Di sastra Inggris ini tuh banyak banget yang bisa kalian dapatkan. Dan untuk saat ini ya kita tahu bahasa Inggris itu hampir semua orang dituntut untuk bisa bahasa Inggris gitu. Jadi untuk bekerja jadi apa itu nanti kalian yang akan memutuskan. Kalian mencari peluang apa, di mana, dan sekuat apa kalian berusaha untuk mengejar